Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut tentang mata kuliah bahasa Indonesia. Di sini pertemuan 4 ya. Pada hakikatnya kita sudah 5 pertemuan. Karena pertemuan pertama kita jadikan sebagai membahas RPS dan pembagian modul. Oke, kita fokus pada modul ya. Hari ini kita bicara terkait notasi ilmiah. Nah, apa itu notasi ilmiah? Sudah pernah dengar? Notasi. Apa notasi? Bil, ada tuh notasi balok. Pernah dengar notasi balok? Nah, apalagi? Apa istilah notasi itu? Ayo, hah? Iya benar. Notasi. Kita membuat yang namanya itu catatan. Atau membuat yang namanya itu dokumen. Yang bisa kita baca berdasarkan indera kita. Yaitu indera penglihatan. Apalagi istilah ilmiah. Ada yang kenal istilah ilmiah? Tahu istilah ilmiah? Apa ilmiah tuh? Ada yang paham? Hah? Ilmiah itu apa? Ilmiah itu seperti Ilmiah itu dalam pengertian sederhananya itu bersifat kajian yang bersifat rasional, logik, bisa dipertahankan dan memiliki alasan untuk kita berikan kepada orang yang mempertanyakan. Nah, jadi kalau bisa kawan-kawan memberikan alasan yang alasannya itu bersifat rasional atau masuk ke logika, itu disebut dengan ilmiah. Contoh, contoh nih, tadi, kenapa kawan-kawan ingin makan? Kenapa bisa lapar? benar benar rasa lapar itu muncul karena belum makan. Hah? Itu kan tidak menjawab kenapa kita butuh makan. Kita butuh makan karena tubuh kita itu butuh protein dan karbohidrat serta vitamin-vitamin untuk mengantarkan darah kita bisa mengalir sehingga jantung kita masih bisa berfungsi. Ah, itu alasan-alasannya itu masuk akal terus. Itu disebut dengan Ilmiah ilmiah. Sekarang kita gabungkan dia menjadi notasi ilmiah. Artinya di sini notasi ilmiah itu adalah catatan yang kita buat secara bertanggung jawab dan memiliki kuat dalam alasan. Oke. Dalam notasi ilmiah itu nanti kita akan bicara empat. Ada kutipan, ada footnote, ada lagi body note, ada lagi daftar pustaka. Ya, kenapa ada empat? Karena itulah yang kita kenal dengan notasi ilmiah, catatan-catatan ilmiah. Kenapa sebuah tulisan itu bisa dikatakan ilmiah? Karena dia memiliki minimal 3 dari 4 tersebut. Ada kutipan, ada body note-nya, dan ada daftar pustakanya. Contoh, kenapa ya? Kenapa buku dikatakan ilmiah, buku ajar? Karena dalam buku ajar itu ada kutipan, ada body note atau footnote, bisa dipilih ada kedua-duanya, ada lagi daftar pustaka. Kenapa novel dikatakan bukan ilmiah? tidak ada itu Tidak ada kutipan, tidak ada tidak ada footnote atau body note, dan tidak ada daftar pustaka. Karena itu hasil imajinasi. imajinasi. Beda ya. Nah, ini alasan-alasan. Kenapa mereka punya alasan? Karena mereka berpikir logika. Kenapa mereka berpikir logika? Karena mereka memiliki referensi. Itu disebut dengan notasi ilmiah. Oke. Sekarang kita pergi ke pertama. Kutipan. Nah, baca Zahra. Paragraf pertama.
kutipan merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, baik itu makalah, skripsi, tesis, disertai maupun penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis sudah tentu mengutip dari buku atau karya orang lain. Dalam penulisan kutipan, terdapat aturan main yang harus diikuti oleh setiap penulis karya ilmiah tanpa kecuali. Di kutipan itu adalah kita mengambil hasil pemikiran orang yang kita masukkan ke dalam tulisan kita. Kutipan. Kita kutip hasil pemikiran dia dari tulisan dia, kita masukkan ke tulisan kita. Tetapi ada cara mainnya, bukan secara bar. Oke, baca paragraf kedua 5. Kutipan adalah kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang yang terkenal baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah. Oke. Kira 2001 halaman 179. Oke, lanjut. Ketika menulis pasti membutuhkan sumber dari berbagai referensi, maka dari itu perlu diketahui bagaimana prinsip-prinsip yang benar dalam mengutip dari tulisan orang lain. Oke, nih. Jadi kutipan itu adalah bukan dari pikiran kita, tapi kita ambil hasil pemikiran lain, kita masukkan ke dalam tulisan kita. Apa fungsinya? Untuk mendukung esensial atau untuk mendukung dasar dari pembangunan tulisan kita. Ya, contohnya ini. Ya, misalnya Iit mengatakan, dalam setiap hari saya harus bergerak supaya tubuh menjadi sehat. Itu kata Iit. Tapi kata Iit itu haruslah ada yang mendukung. Maka Iit mengatakan, menurut Deva, tubuh yang sehat itu haruslah selalu digerakkan supaya sendi-sendinya tidak kaku. Jadi Iit ngomong ternyata ada juga orang yang sependapat dengan Iit, mendukung kalimat Iit. Yang mana kutipan bukan kalimat Iit, tapi tadi menurut Deva. Itu kutipan yang mendukung pernyataan Iit. Oke. Baca lagi, Deva. Dalam kutipan diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan. Oh, nah, jadi kita mengutip boleh memakai bahasa kita, tapi dengan catatan makna dari yang disampaikan sumber itu tidak berubah. Nah, ya, contohnya nih, kita nulis. Jadi kita butuhlah argumentasi atau kalimat yang mendukung pernyataan kita. Dan kita sudah membaca buku yang atau kalimat atau tulisan yang mendukung pernyataan kita. Tetapi karena kita membaca, tentu kita memasukkan intisari kalimatnya ke dalam pikiran kita. Intisari itu bisa kita jadikan kutipan. Dengan catatan apa yang kita jadikan intisari tidak mengubah makna dari buku yang kita baca tadi. Contohnya gini, tadi di buku itu Deva mengatakan tubuh yang sehat itu haruslah digerakkan setiap hari agar sendi-sendi tulang itu tidak kaku dan darah bisa mengalir dengan baik. Itu di buku. Karena Iit bacanya seperti itu, tapi Iit memiliki apa? Sari dari kalimat itu. Jadi Iit mengatakan, menurut Deva, apabila tubuh ingin sehat, selalu gerakan sendinya. Dan darah bisa mengalir dengan
baik. Beda kan? Antara kalimat deva dengan kalimat it berbeda. Tapi maknanya tidak berubah dari apa yang dikatakan deva. Itu contohnya. Ya, jadi boleh kita menghilangkan. Contohnya nih, tadi Deva mengatakan dalam tubuh sehat itu haruslah selalu digerakkan agar sendi-sendi tulang itu tidak kaku dan darah bisa mengalir dengan baik. Tapi it dikutipnya dalam tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang tidak perlu digerakkan, cukup darah saja yang diencerkan. Itu tidaklah kutipan dengan baik. Karena kita mengubah makna dari apa yang dikatakan orang yang kita kutip argumentasinya. Ya, oke. Jadi apabila contohnya nih agak kepanjangan nih, misalnya Halimah ingin berbicara agak panjang kali orang berbicara, tapi Halimah sudah dapatkan poinnya. Atau Halimah malas mengutip secara lengkap kalimatnya. Karena kalimatnya panjang, soal panjang, Halimah ambil aja satu baris atau dua baris. Lalu baris ketiganya Halimah tiga. Itu sudah kita sebut kutipan juga. Artinya kita mengutip bukan kalimat utuh, tapi kalimat utuh saja. Dan kalimat utuhnya itu yang tidak kita tulis, cukup kita kasih titik tiga. Itu terletak pada cara mengutip secara total, tetapi kita tidak mengambil total kalimatnya kita masukkan ke dalam tulisan. Nah, kalau tadi kan tidak, intisari. Kita maknai dengan pikiran kita serta bahasa kita. Itu kutipannya. Oke, kutipan itu ada dua. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Ya, ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan langsung? Baca ayat. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Kutipan langsung ada yang merupakan kutipan langsung pendek dan ada pula yang merupakan kutipan langsung panjang. Oke, tadi kutipan langsung itu kita ambil kalimatnya secara utuh. Kalau kita mau panjang, kutipan asli ya, kutipan langsung. Kalau kita mau panjang, maka kita selesaikan kalimatnya sampai selesai. Tapi kalau kita mau pendek, kita anggap sampai di mana esensial kalimat itu, dan selebihnya cukup kita kasih titik tiga kali. Yang menandakan kita mengambil yang penting saja. Yang selebihnya kita anggap sudah kita tuliskan. Artinya kutipan langsung itu tidak mengubah sedikit pun tulisannya. Apa yang ada di buku itu kita masukkan. Tetapi cara penyajiannya ada dua. Kita ambil dia secara asli, panjang, seasli-aslinya, atau kita ambil dia secara pendek dengan catatan kita mengisyaratkan ada titik tiga setelahnya. Ini kan contohnya kalimatnya nih kan. Habis sini kita titik tiga. Artinya ini masih ada lanjutannya loh. Tapi saya fokusnya sampai di sini. Tapi dengan catatan tidak mengubah satupun bentuk kata yang ada dari si pengarang atau penulis tersebut. Oke, contoh. Contoh. eh, Dalam hal morfem Leyen sama-sama mengatakan morfem are described as minimal units of grammatical analysis. Artinya morfem adalah unit analisa gramatikal yang terkecil. Misalnya kata unspeakable adalah terdiri dari tiga morfem yaitu an, absent, and able. Nah, ini yang kita sebut dengan kutipan pendek di sini.
morpheme are described units grammatical analysis. Ya. Ah, ini kutipan pendek. Oke. Bagaimana bentuk kutipan panjang? Ini kutipan panjang. Ya sampai habis. Artinya dia tidak meninggalkan sedikit pun kata-katanya. Nah, artinya kawan-kawan, kutipan langsung itu adalah kita mencatat sebenar-benarnya hasil dari tulisan mereka. Ya, tulisan mereka. Oke, lanjut. Kutipan tidak langsung. Nah, baca 5. Kutipan tidak langsung adalah kutipan diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan pola penyajian ala penulis. Cukup. Menurut Widodo tahun 2004. Artinya tadi yang Bapak ceritakan, kalau kita membaca buku seseorang mau kita kutip ke dalam tulisan kita, kita ambil sari dari tulisannya, lalu kita buat pakai bahasa kita, itu kita sebut dengan kutipan tidak langsung. Artinya apa? Dalam kutipan itu ada kontribusi kita. Apa kontribusi kita? Kreatif bahasa kita. Kreativitas bahasa kita. Kalau tadi tidak, kalau langsung itu nggak ada kreativitasnya. Apa yang ada di sana kita masukkan. Bisa berbentuk pendek, bisa berbentuk panjang. Kalau ini tidak, ada kreativitas kita. Makanya dia tidak bersifat langsung dan menjadi bersifat tidak langsung. Ya, sama tadi. Kutipan tidak langsung itu bisa pendek, bisa juga panjang. Tergantung mau kita. Ya, memendekkan atau memanjangkan. Oke, setelah itu ada pertanyaan tentang kutipan? Nah, besok kan dalam buat tulisan ilmiah, itu sering mengutip nanti itu. Perlu sering mengutip. Makanya beda antara fiksi dengan ilmiah. Fiksi nggak ada kutipan. Fiksi itu apa yang ada di pikiran kita. Kita ceritakan. Contohnya novel. Baca novel itu. Di belakang itu pasti nggak ada data pusakanya. Tamat aja selesai. Ya kan? Habis itu percetakannya lagi nama-nama percetakannya. Tapi kalau ilmiah seperti skripsi, makalah, buku ajar ya, tesis, disertasi, itu semuanya ada kutipan, ada data pustaka, ada footnote dan ada body note juga mungkin nanti. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kutipan langsung artinya dia tidak mengubah kalimatnya. Sedangkan kutipan tidak langsung dia bisa mengubah kalimat ala bahasa si penulis dengan catatan apa? Tidak. Makna Aslinya. Nah, ya, tidak mengubah makna aslinya. Kenapa dia bilang tidak langsung? Kita berkontribusi di sana. Pakai kreativitas bahasa yang kita miliki. Nah, di situ nanti banyak tuh mahasiswa yang kena tuh. Kenapa? Ternyata dia tidak apa? Tidak mampu berkreativitas dalam menulis. Ya. Oke, ada pertanyaan? tidak. Tidak, langsung tidak aja. Oke, kita lanjut. Sekarang notasi ilmiah kita lagi. Setelah kita bicara kutipan, ternyata kutipan itu ada yang namanya itu tersebut dengan sumbernya, referensinya, referensinya. Maka dikenallah ya teknik populer dalam mengutip. Ada footnote, ada body note, ada endnote. Ini cara untuk tidak menghilangkan esensial bahwa kita mengutip kalimat atau mengutip pernyataan seseorang. Oke, footnote. Nah, baca Zahra lah. Footnote
adalah catatan pada kaki halaman yang untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks, seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan sejenisnya. Gelar akademik dan gelar kebangsawan tidak disertakan serta nama pengarang atau penulis tidak dibalik. Oke, jadi footnote itu ya kita nanti menerangkan sumber dari mana kita mendapatkan kutipan itu, kita letakkan di bawah dari tulisan. Contohnya, nih ya, ini kutipan kita. Ini kalimat kita ya. Nih, nih, ini satu halaman. Ini kalimat kita. Anggap di kalimat kita. Ini kalimat kita. Ternyata kita membuat satu kalimat orang lain masuk ke dalam. Baik langsung maupun tidak langsung. Tanggap langsung saja. Secara boleh-boleh kita masukkan. Maka apabila ini merupakan sebuah kalimat dari orang lain, maka kalimat ini perlu kita tuliskan di mana sumbernya. Maka sumbernya bisa kita tulis di bawah tulisan kita. Ini sumber. Ini sumbernya. Contohnya, dalam sumbernya bukunya bla 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 tahun sekian letaknya di bawah. Ini kan halaman, ini nomor. Ini nomor, di bawah. Atau kadang-kadang ini hasil border, ini kadang nomornya sini di kutipan. Semakin banyak kutipan, maka semakin pendek lah di atasnya. Dia makin termakan di atasnya. Maka caranya kita nomorkan dia. Ini satu. Nah, di sini satu. Ternyata lagi dua. Nah, sumbernya mana? Nah, sini dua. Nah, sini dua. Selanjutnya, biasanya ini berisi pertama judulnya, judul bukunya atau judul makalahnya. Yang kedua berisi nama pengarangnya, nama penulis. Yang ketiga biasanya tulis tahun terbitnya. Yang keempat penerbitnya. Apa gunanya footnote ini? Supaya orang dimudahkan untuk mengetahui di mana sumber dari kalimat yang kita ambil. Nih, ya, penulisannya bisa nomor dan lain sebagainya. Bentuk footnote. Ini contohnya. Ya, ada nama, ada judulnya, contohnya David Sofkin. Ya, Teacher Gets Classroom Research. Buckingham, Wikipedia. Ini kotanya ya, ada kotanya juga. Ada kotanya di mana, atau negaranya. Ada penerbitnya. Open University Press. Tahunnya sekian. Kalau kita butuh halaman, buat halamannya. Intinya, sedemikian rupa. Besok gampang, ini semuanya sudah dapat aplikasinya. Jadi kita bicara aplikasinya. Lebih tahu dulu kawan-kawan ya. Oke. Nih, kalau pengarangnya dua atau lebih dari dua, kita tulis semuanya. Ini sebenarnya kalau bisa kita sebut adalah daftar pustaka yang kita letakkan di dalam tengah-tengah tulisan kita. Pak, nanti kan di daftar pustaka ada juga, memang ada. Maka tadi nanti terjadi double penulisan. Kita letakkan di bawahnya untuk memudahkan orang tahu dan kita letakkan nanti sebagai daftar pustaka kita. Apakah ini tidak berlebihan, Pak? Tidak ada berlebihan. Ini kan kreasi saja. Ya, kreasi saja. Oke. Contoh lagi, kalau pengarangnya lebih dari 3 orang, Pak, bagaimana? Ini contohnya. Kalau pengarang lebih dari 3 orang, maka cukup kita buat satu pengarang pertamanya, lalu yang lainnya kita buat DKK. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan That's all.
dan kawan-kawannya ya. Nah, oke. Bagaimana Pak kalau dia sama lagi Pak? Misalnya nih, kutipan satu dan kutipan dua ternyata sama dalam satu buku. Sama dalam satu buku. Maka di sini tidak usah kita buat lagi. Tidak usah kita buat lagi. Cukup tulisan dua itu kita sampaikan di sini bawahnya adalah ibit. Nah, atau kita buat di sini adalah ops dan bagi lainnya. Apa itu ibit itu inisial. Coba lihat di nah, kita lihat ya apa itu ibit. Hmm. Ibit itu ada kepanjangannya. Hmm. Singkatan dari ibidem. Artinya ya tempat yang sama. Disingkat ibit. Tempat yang sama. Artinya tadi ya penulisan satu, kutipan dua berada pada tempat yang sama. Nih, satu. Coba apa ini? Berarti kutipan dua kita berada pada buku yang sama. Ya, buku yang sama. Kalau kita memakai footnote. Oke. Sekarang kita lagi ke body note. Nah, besok Bapak lihatkan contohnya. Ya, memakainya. Body note. Ini Bapak, ini kita akan dua pertemuan ya. Body note. Pada titik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan. Ya, sumbernya diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi kalimat tersebut. Pada body note kita adalah membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan, menulis nama akhir pengarang, mencantumkan tahun terbit titik dua dan nomor halaman dalam kurung, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Ini contohnya. Ya, contohnya. Menurut Kraft, ini yang ngomong ya, Kraft, dalam kurung 2001 halaman 247. Di sini kita tidak harus menuliskan judul bukunya. Cukup tahun dan halamannya kalau kita mau. Tapi dalam penulisan-penulisan artikel nasional dia cukup tahun saja diletakkan. Kraft ini namanya, nama belakang. Dipakai nama belakang. Ke nama depan, nama belakang. Itu disebut dengan nama family family name atau nama keluarga. Ah, ya. Baru di sini dijelaskan. Inilah kata-kata si Kraft tuh. Resensi adalah pertimbangan buku, pembicaraan buku, dan ulasan buku atau dengan bahasa yang agak mentereng. Nah, ini contohnya. Ya, ada lagi contoh lain. Pada contoh lain, ya, contohnya, contoh ilmiah mencakup. Nah, Kraft 2001-247. Nah, ya, nih dibuat nih di dalam belakangnya. Nah, bisa juga. Contohnya gini. Dalam body note, ya, kalau kita menulis kutipan orang, di sini kita sampaikan menurut. Ah, kan dia body note ada di dalam kalimat. Menurut Kraft. Nah, tahunnya berapa? 2001. Biasanya digunakan halaman seperti ini. Boleh juga memakai halaman 46 contohnya. Koma. Tuliskanlah kalimatnya. Ini disebut dengan body note. Kenapa disebut body note? Karena sumbernya ada di tengah-tengah kalimat. Ya, bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah-tengah. Bagaimana penulisannya? Bisa memakai tahun saja, ya, atau bisa memakai tahun ditambah halaman. Yang 6. Di sini
tidak perlu judul, tidak perlu yang namanya itu penerbitnya siapa, tidak perlu kotanya, tidak perlu. Cukup nama, tahun atau ditambah halaman. Itu disebut dengan body note. Nah, dalam kegiatan ilmiah, biasanya kalau orang nggak pakai footnote, biasanya dia pasti memakai body note dan endnote. Apa itu endnote? Nah, endnote lagi. Endnote itu letaknya di akhir. Hmm, itu kan kreativitas saja. Nah, kreativitas supaya orang tahu ini loh sumber yang menyatakan hal tersebut. Ini contohnya. Plagiat merupakan pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah karangan sendiri. Misalnya, menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Nah, di sini di titiknya, titik Sulistyo 2019 halaman 19. EndNote itu memindahkan ini ke belakang. Ya, memindahkan ini menjadi di depan. Tapi dengan catatan dulu caranya. Contohnya, nih, nah ini kalimat. Orang mau kita kutip kalimatnya. Kalimatnya. Ternyata yang bicara bicara adalah Iit. Saudara. Kita anggaplah nama belakangnya itu dan nama belakang Iit. Tutup kurung, Iit 2022 atau 2025 ya, Iit. Atau bisa dibuat Iit 2025 halaman 11. Letaknya juga itu cara kita mengutip. Ya, berarti apa? Cara mengutip itu adalah pertama langsung dan tidak langsung. Langsung kita bulat-bulat mengambil kalimatnya tanpa mengurangi kata-katanya, apalagi hurufnya ya. Ya, bisa kita dalam bentuk pendek maupun bentuk panjang. Sedangkan tidak langsung adalah kita ambil sari dari kalimatnya lalu kita gunakan bahasa kita untuk menyampaikannya di dalam tulisan kita. Maka kenapa dia tidak langsung? Karena situ ada kontribusi pikiran kita, hasil kreatif kita dalam menyampaikan tulisan. Oke. Saya selanjutnya terakhir, daftar pustaka. Nah, kenapa perlu daftar pustaka? Ya, karena kalau tadi kan jelas, kita cuma memudahkan orang mengetahui referensi kita. Hasil kita kutip, kita harus menyampaikan referensi. Karena namanya mengutip loh. Kalau nggak kita sampaikan siapa yang menyampaikan namanya atau sumbernya, maka orang menganggap itu tulisan kita. Kita yang nulis. Jika kita sampaikan itu tulisan orang ini loh. Caranya ada tiga. Footnote, body note, end note. Dan satu lagi notasi ilmiah itu haruslah ada daftar pustaka. Pak, kan sudah ada di end note footnote, Pak. Memang, tapi itu memudahkan orang mengetahui sumbernya saat dia membaca. Tapi fungsi daftar pustaka itu adalah mengakumulasikan, mengumpulkan semua sumber-sumber dalam satu bab atau dalam satu tempat terpisah supaya orang tahu secara menyeluruh referensi atau buku-buku apa saja yang mengilhami kita dalam menulis. Dalam menulis. Ya, biasanya dalam daftar pustaka, kalau orangnya satu, kita tulis nama lengkapnya. Intinya nama belakangnya diletakkan di depan, ya. Nama depannya disingkat, ini nama tengahnya. Baru tahun, baru judulnya, baru di mana dia menerbitkan. Atau kalau ada eh, kotanya, buat kotanya. Ini contohnya. Ini adalah yang tidak menggunakan kota. Namanya si Bron nih. Berarti namanya Hadakles Bron.
Nah, perut ini kita letakkan di depan, koma, ini kata pendek, titik, dan kalau sini nama tengahnya. Lalu ada tahunnya 2004. Di sini ada Language Assessment Principles and Classroom Practice. Nah, ini judulnya. Nah, ini San Francisco State University yang menerbitkannya. Longman ini apa? Tempatnya. Ya, tempatnya. Ada lagi nih, diletakkannya tempatnya di sini, New York. Baru setelah itu terbitnya. Boleh, boleh. Nah, besoknya ada nih aplikasinya, gampang. Tapi kita harus tahu dulu beda-bedanya. Nanti buat aplikasi saja, nanti nggak tahu kita beda-bedanya, kayak. Nah, ini lagi, kalau dia ada berapa nih? Satu, dua, satu, dua, tiga. Ada tiga orang nih. Maka tulis ketitiganya. Nih, ini namanya pertama. Kita lihat aja di sini kalau dia ada koma di sini berarti habis itu sama satu orang. Namanya Harold H. Titus. Titusnya koma baru Harold H. koma. Nah, oke. Ini lagi Merlin Smith. Nah, ini namanya Richard Stenolan. Yang penulis pertama saja namanya di belakang. Nah, sama lagi semuanya ini. Bagaimana Kak kalau dia banyak Pak? Bisa kita gunakan DKK tadi. Namanya, misalnya Devana, ya. Apa nama belakang Devana? Restu Eren. Eriana, Iriana de Restu, koma DKK. Tulis baru tahunnya dan lain sebagainya. Oke, ya. Itu bisa dibaca. Oke, ya. Nanti dibaca. Minggu depan Bapak akan mempraktekkan cara penulisannya memakai Excel, memakai Word. Ya, memakai Word. Oke. Baca lagi besok, minggu depan kita akan praktek menulis. Jadi besok kita akan suruh Bapak buat prakteknya satu kali, Bapak suruh ambil buku ini, nanti buatkan kutipannya. Baik footnote, endnote, dan body note serta daftar pustakanya. Minggu depan kita praktek ya. Ini harus praktek nih. Jadi Bapak suruh tulis kalimat, pikirkan dulu. Cari bukunya di sini yang mendukung kalimat. Nah, ini buku ini. Cari. Habis itu buat secara tidak langsung dan langsung masing-masing satu orang ya satu diajarkan misalnya lima ambil saya buku ini Pak oke kalimat mana yang mau lima ambil ini oke kita lihat pertama Bapak suruh kalimat pertama buat secara langsung berarti dikutipin secara penuh buat lagi secara tidak langsung berarti lima memakai kata-kata lima sendiri nah baru Bapak buat dia sumbernya menjadi footnote. Nah, bagaimana caranya? Buat sumbernya menjadi body note. Buat sumbernya menjadi endnote. Lalu masukkan dia dalam daftar pustaka. Oke, ada pertanyaan? dalam dalam karya ilmiah itu Pak, misalnya kita nulis nih Pak, harus disertakan semuanya Pak, body note, endnote, sama Oke, biasanya tergantung permintaan dari penerbitnya. Kalau penerbitnya mengatakan cukup pakai footnote, berarti body note dan endnote tidak terpakai. Biasanya. Tapi kalau dia mengatakan tidak memakai footnote, berarti biasanya body note dan endnote terpakai. Ya ini contohnya endnote, body note di tengah-tengah letaknya. Sumbernya di tengah letaknya. Ini adalah endnote di belakang letaknya. Tapi kalau dia menggunakan footnote, berarti cukup nanti kita ngasih tuh kode satu. Di bawah itu lengkap tuh siapa penulisnya. Artinya meletakkan eh, rincian atau pusaka terletakkan langsung dalam kalimat tersebut. Tergantung kita nanti. Kalau biasanya kalau artikel-artikel ilmiah dia memakai body note dan end note saja. Jarang mereka memakai footnote. Karena kalau memakai footnote tuh dia akan memakan halaman. Semakin banyak sumbernya, maka setengah halaman akan terpakannya. Oke, ada lagi? Bagus tuh pertanyaannya. Sakit? Ada lagi pertanyaan? 5 dari 5? Cukup ya?
Terima kasih banyak. Silakan istirahat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.